Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan matematika kali ini kita akan membahas tentang rataan hitung atau mean. Rataan hitung itu atau mean itu adalah jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Itu rataan ya. Nah, rataan itu ada pada data tunggal, ada data pada data berkelompok. Nah, data tunggal sendiri ada yang dia dalam statistik jajaran, misalnya di sini. Rataan hitung dari data X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Maka rataan hitungnya itu atau X-barnya itu adalah jumlah dari setiap data. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah terus tambah sampai dengan ditambah Xn dibagi jumlah keseluruhan datanya. Berapa itu adalah N. Atau X-bar itu adalah sigma I sampai dengan 1 sampai dengan N dari XI dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya jumlahnya data. Misalnya, di sini ada contoh data 60,75,62,87,65,83. Nah, untuk mencari rataan itu kita tidak perlu mengurutkan data tersebut, tetapi kita langsung jumlahkan data-data yang ada di sini. Berarti 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83. Jumlah keseluruhannya ada berapa? Yaitu 432. Datanya ada berapa? Datanya ada 6, berarti dia dibagi 6, jadi menjadi 72. Nah, rataan hitung itu selain dalam bentuk tadi, dia juga ada dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau dia dalam tabel distribusi frekuensi, maka ada 3 cara kita mencari rataannya. Yang pertama itu X-bar itu adalah sigma atau jumlah XI dikali FI dibagi dengan jumlah FI. Ini kan sigma itu adalah jumlah ya, jumlah I sampai dengan 1 sampai dengan N, XI FI per sigma I sampai dengan 1 sampai dengan N, FI. XI itu yang mana? XI itu adalah nilai. Kalau pada tabel distribusi frekuensi tunggal, XI itu adalah nilainya. Ini adalah frekuensinya. Berarti kita tinggal kalikan tuh si nilainya dengan frekuensinya. Jadi ini 4 kalikan 2, 5 kalikan 4, dan seterusnya. Ya. Terus rumus yang kedua. Bisa juga dengan rataan sementara atau X bar S. X bar S itu, apa itu X bar S? X bar S itu adalah nilai XI. Nilai XI yang mana saja harus biasa dipakai. Jadi nilai XI yang mana saja X bar S itu. Jadi boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh 9, boleh 10. Tetapi biasanya dipakai dari yang mempunyai kelas yang nilai atau XI yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Sekali lagi ya, X bar S itu sebetulnya bebas, boleh yang mana saja. Tetapi untuk mempermudah perhitungan biasanya diambil dari frekuensi paling tinggi. Di sini frekuensi paling tingginya 12. Maka X bar S yang Ibu ambil itu adalah 7. Ya. Jadi sebenarnya boleh 5, boleh 6, boleh 10, boleh yang mana saja. Tetapi untuk memudahkan biasanya diambil yang punya frekuensi paling tinggi. Yaitu frekuensi paling tingginya ada di 12. 12 itu XI-nya, nilai XI-nya adalah 7. Nah, tadi kan X bar S-nya udah kita tahu. X bar S nih, sigma I sama dengan 1 sama DN. DI FI. Apa DI itu? DI itu adalah simpangan. Apa itu simpangan? XI dikurangi X bar S. Berarti kalau XI pertamanya itu 4, berarti 4 ini dikurangi 7. Min 3. Terus 5 dikurangi 7. Min 2 dan seterusnya. Setelah DI ini kita peroleh, baru dikalikan dengan F-nya. Berarti min 3 kalikan 2, min 2 dikalikan 4, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah nilai FIDI. Maka nilainya menjadi 11. Ya. Jadi kalau yang tadi dengan cara pertama FIXI kita memperoleh 326 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi itu adalah 45. Dengan rumus kedua dengan DI kita juga bisa memperoleh X bar S-nya itu adalah 7, FIDI-nya itu adalah 11 dibagi dengan 45. Maka menghasilkan nilai rataan yang sama, tetapi ini nilainya cenderung lebih sederhana, lebih kecil, jadi lebih mudah kita menjumlahkannya ya.
Terus yang kedua itu jangan yang ketiga itu dengan cara coding atau pengkodean atau UI. Nah, UI itu itunya bagaimana? UI itu adalah kalau pada kasus rataan tunggal, UI itu akan sama dengan DI nilainya, ya. Ke atas dari X bar S itu ada tandanya negatif, ke bawah dari X bar itu tandanya positif. Nah, kan ini 7 tuh. 7 ke 6 itu selisihnya berapa? 1 kan? Berarti dia min 1. 7 ke 5 itu selisihnya berapa? Min 2 kan? Jadi dia min 2. Terus, jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Coding itu kode dari yang merupakan X bar S itu adalah 0. Ke atas negatif, ke bawah positif. Tetapi lihat selisihnya di sini kan 7 ke 6 itu 1, berarti dia min 1. Kalau misalnya di sini bukan 6, tetapi dia misalnya di sininya adalah 5, berarti di sini harusnya min 2. Gitu ya. Tapi kasusnya pada tabel distribusi tunggal DI itu sama dengan UI. Tapi nanti kalau pada distribusi berkelompok DI itu tidak sama dengan UI. Ya. Nah, dengan ketiga itu dari rumus ketiga itu